Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 18 ini bukan dunianya lagi. Entah jam berapa Lily memejamkan matanya, tetapi saat terbangun dia mendapati suaminya memeluknya erat. Tuan Sean terlelap dengan lengannya yang memeluk pinggang rampingnya. Diam-diam Lily memperhatikan wajah laki-laki yang menjadi suaminya. Wajah tampan rupawan yang selalu enak dipandang, bahkan meskipun sedang tidur seperti itu. Kadang, Lily hanya merasa semakin buruk jika harus terus menjadi kekesalan seorang istri. Ataupun seorang putra karena dirinya, yang dianggap merebut seorang kepala rumah tangga. Lily seperti ingin menyerah dan pergi meninggalkan semua. Lily yakin masih bisa hidup dengan cara apapun, tidak harus mewah. Namun mungkinkah dia sanggup untuk pergi, meninggalkan Tuan Sean yang sudah begitu baik menerimanya? Ternyata rasanya sangat sakit ketika Lily membayangkan untuk melepaskan pria dewasa yang kini tengah memeluknya. Tidurlah, bisik Tuan Sean yang membuat Lily agak terkejut. Napas hangat berhembus, digantikan senyum kecil. Apa yang sedang kau lihat? Mata Tuan Sean mulai terbuka. Mas Sean. Jujur Lily, kau sedang menghitung jumlah garis keriput di wajahku? Tuan Sean kembali memejamkan matanya. Apa ada? Tanya Lily polos, yang membuat Tuan Sean kembali untuk membuka matanya agak lebar. Apa belum ada? Tanya Tuan Sean antusias. Lily tidak memperhatikannya. Lantas apa yang kamu perhatikan? Hanya ingin melihat Mas Sean saja. Lily kembali menelusup masuk ke dekapan suaminya. Apa menungguku membuatmu bosan? Tiba-tiba Tuan Sean ingin tahu perasaan Lily. Sikap manja Lily selalu membuatnya beruntung. Sedikit, apa boleh Lily ikut Mas Sean kemanapun? Jawab Lily sambil menengadah untuk melihat suaminya. Hal kecil yang mampu membuat dada Tuan Sean menghangat. Bagaimana keadaan Nyonya Natalia? Tiba-tiba Lily ingin tahu suaminya ke rumah istri pertamanya. Untuk beneran menjenguk atau sekedar merayakan hari ulang tahunnya. Aku sama sekali tidak ingat jika hari ini dia berulang tahun. Dia membuat berita bohong agar aku datang ke sana. Jawaban Tuan Sean ternyata jujur pada Lily. Dan Lily sama sekali tidak meragukan jawaban suaminya. Apa beliau mengadakan pesta? Ya, karenanya aku tidak jadi menemuinya dan memilih pulang dan tidur denganmu. Mas Sean pulang dari tadi? Agaknya Lily agak terkejut. Setengah jam saat kamu meninggalkan Ozu di meja makan. Apa Ozu buat masalah? Itu berarti Mas Sean langsung pulang ke sini? Petik 2. Ya, aku tidak mungkin pesta dengan pakaian seperti ini. Tuan Sean melirik pakaian yang ia kenakan. Kenapa tidak membangunkan Lily? Protes Lily begitu melihat suaminya masih mengenakan pakaian yang sama saat berangkat di pagi hari.
Tidak apa-apa, apa Ozu tidak membuat masalah? Ku dengar dari bandara dia langsung ke sini. Tentu saja Lily terkejut, karena ejekan Ozu yang menyindir Lily tidak diajak pesta. Sedangkan ternyata pemuda itu langsung ke sini terlebih dahulu. Lee. Tidak, Mas. Ozu datang langsung beristirahat. Ucap Lily yang membuat Tuan Sean berhenti untuk khawatir. Kau bisa belanja bersama Ozu. Biasanya dia akan merayakan ulang tahunnya dengan teman-temannya yang diundang ke rumah. Maksudnya ulang tahun Nyonya Natalia. Aku sedang membicarakan Ozu. Ozu juga berulang tahun? Ya, hanya berselang 2 hari dari ulang tahun mamanya. Jelas Tuan Sean yang membuat Lily mengerti. Mas, apa boleh Lily di rumah saja? Mendengar Tuan Sean memintanya belanja bersama Ozu, justru membuat perasaan Lily gelisah. Tuan Sean membelai pipi Lily. Pergilah bersama Ozu, cari kebutuhanmu. Kalian harus membiasakan untuk saling dekat. Ozu adalah bagian dari hidupku. Yang berarti dia juga keluargamu, Lee. Petik 2. Sebenarnya Tuan Sean sedang memberi Lily waktu untuk bergaul dengan teman seusianya. Biar bagaimanapun Tuan Sean menyadari Lily masih terlalu muda untuk menjadi istrinya. Istrinya butuh jalan-jalan bersama teman sebayanya agar tidak stres. Lagi pula ada Ozu yang Tuan Sean percaya untuk menjaganya. Dan sebenarnya Lily tidak mau pergi bersama Ozu. Tapi dia juga tidak tahu bagaimana harus menolak. Pergilah, akhir pekan ini aku juga harus melakukan perjalanan bisnis. Untuk sementara waktu kau bisa meminta tolong pada Ozu. Jika kau butuh sesuatu, aku akan memintanya untuk tinggal agar bisa menemanimu. Lily agak terkejut mendengar penuturan Tuan Sean. Ia jadi tidak mampu mengatakan apapun. Dan hanya semakin memeluk pinggang suaminya untuk meredam kecemasan yang tiba-tiba bergejolak. Kalau bisa Lily tidak ingin ditinggal kemana-mana, apalagi jika ada Ozu. Pagi harinya mereka sedang duduk di meja makan, saat tiba-tiba Tuan Sean meminta Ozu untuk tetap tinggal menemani Lily. Papa ada urusan, kali ini Papa percaya padamu. Tetaplah tinggal untuk menemani Lily. Papa khawatir mamamu akan mengganggunya nanti. Lily berpaling untuk melihat reaksi pemuda di hadapannya. Yang hanya mengangkat tangannya untuk mengatakan oke pada sang papa dengan begitu enteng. Aku berangkat, lanjutkan sarapannya. Tidak perlu mengantarku ke depan. Tuan Sean mencium kening Lily setelah istrinya mencium taksim tangannya. Dan berbasa-basi untuk memberi pesan pada sang putra. Pada kenyataannya, dimanapun Lily tinggal. Baik Ozu atau Nyonya Natalia tetap bisa datang kapan saja. Kalau begini sebenarnya tidak ada bedanya dimanapun Lily tinggal. Sebab orang-orang yang membuatnya tidak nyaman tetap bisa bebas mengganggunya. Sampai kapan kita seperti ini? Tanya Ozu, setelah Tuan Sean pergi dan menyisakan 2 anak muda itu.
Sampai kamu bisa menerima kehadiranku sebagai istri papamu. Jawab Lily agak pelan, karena takut Bisum bisa ikut mendengarkan pembicaraan mereka. Bagaimana jika itu tidak pernah kuterima? Ozu meletakkan garpu dan sendoknya sedikit keras. Zu, tolonglah, aku tahu aku salah. Tapi aku tidak bisa mengubahnya lagi. Ujar Lily sedikit mengibah. Ozu menatap Lily dengan mata gelapnya yang tak bergeming. Aku tidak ingin menjadi keluargamu dengan cara seperti ini. Bagaimana kau tidak bisa mengerti hal sederhana seperti itu, Li? Kau memang bodoh. Melihat kebencian Ozu, tanpa sadar air mata Lily kembali mengalir. Ya, aku memang bodoh. Lirih Lily segera menghapus air matanya. Ozu yang tahu Lily menangis hanya semakin kesal dengan keadaan mereka saat ini. Bersiaplah, aku ingin mengajakmu berbelanja. Tiba-tiba suara Ozu sudah berubah datar. Kau tidak perlu mengajakku. Tolak Lily halus. Aku tidak bisa menolak, karena ini perintah papaku. Alibi Ozu, agar Lily tidak keberatan pergi dengannya. Kau tidak akan sendirian. Ada beberapa teman wanitaku yang akan turut serta nanti. Tambah Ozu, yang kali ini mengurai kegelisahan Lily. Kalian akan kemana? Bisum buru-buru menghampiri dua anak muda yang terlihat siap untuk bepergian. Papa memintaku untuk menemani Lily belanja. Agaknya Ozu masih bersifat sopan. Dengan mau menjawab pertanyaan asisten rumah tangga papanya. Oh, baik, kalau begitu hati-hati. Kamu juga Li, hati-hati. Ucap Bisum sebelum menarik Lily dekat padanya seolah ingin dipeluk. Jaga kepercayaan suamimu Li. Ingat yang pintar jaga diri. Pesan yang dibisikkan Bisum tepat di telinga Lily, yang dijawab senyum manis yang lembut. Sepanjang perjalanan menuju pusat pembelanjaan mereka hanya diam. Sebenarnya Lily merasa lega karena ia tak harus beradu urat dengan Ozu. Hingga sampai di sebuah bangunan tinggi menjulang. Dua pemuda dan dua wanita ternyata ikut masuk. Ke dalam mobil Pajero yang dinaiki Lily bersama Ozu. Keempatnya tampak heboh menegur Ozu. Sementara Ozu hanya menanggapi mereka ogah-ogahan. Gebetan baru bro? Tanya seorang laki-laki yang duduk tepat di belakang kursi Lily. Tidak ada jawaban dari Ozu, selain hanya lirikan di kaca spion tengah mobil. Aku Kendra, teman Ozu. Sebuah tangan terulur dari kursi belakang untuk menjabat tangan Lily. Dengan canggung Lily membalas uluran tangan itu sedikit memutar tubuhnya condong ke kanan. Lily, ucap Lily segera melepas tangannya yang menyambut tangan teman Ozu. Nama yang cantik, secantik orangnya. Guru Kendra, yang terlihat seperti pria playboy. Disusul tiga lainnya yang bernama Bobby, Isabella, dan Lolita. Lolita sendiri adalah seorang gadis yang sudah lama berteman dengan Ozu. Bahkan wanita itu diam-diam memiliki perasaan untuk pemuda yang cukup populer sejak di sekolah menengah itu.
Siapa yang tidak kenal anak dari konglomerat sukses seperti Tuan Sean? Menjadi putra tunggal dari pengusaha kaya. Jelas memberi nilai tersendiri bagi seorang Ozu. Sayang Ozu tidak mudah didekati. Ozu juga seorang pemuda yang terkenal temperamental, yang tidak suka dipaksakan kehendaknya. Dan akan keras kepala untuk mendapatkan apa yang dia incar. Sejak dulu, sifat buruknya itu seperti sebuah obsesi jika ada maunya. Lolita benar-benar tidak buta, karena dia sudah sangat mengenal sifat Ozu. Bahkan untuk melihat gayanya saat dekat dengan gadis yang dia suka, Lolita terlihat tak suka dengan kehadiran Lily. Karena dari gerak-gerik Ozu dia bisa tahu pemuda itu memiliki perasaan pada Lily. Terlihat dari cara Ozu menatap diam-diam pada Lily yang sedari tadi hanya diam. Kamu kuliah di mana? Lolita ingin mengetahui informasi tentang Lily. Dia putus kuliah. Karena ada hal yang tidak bisa dijelaskan pada orang lain. Tiba-tiba saja Ozu menyela ucapan Lily. Padahal tadinya Lily ingin mengakui bahwa dia adalah istri kedua Tuan Sean yang berarti mama tiri Ozu. Gelak tawa dan sendau gurau terus terdengar di dalam mobil. Meskipun melibatkan dirinya, ternyata Lily merasa canggung. Lily merasa tidak nyaman, ini bukan dunianya lagi. Kini ia sudah menjadi seorang istri. Jalan-jalan seperti ini sudah tidak membuatnya bahagia. Ia merasa jauh lebih bahagia berada di dalam rumah, berada di tempat seharusnya. Dan bisa menyambut suaminya ketika pulang dari bekerja. Mereka terus bercanda, saling bercerita dan membuat lelucon layaknya anak muda ketika sedang berkumpul. Lily memang sebaya, tapi dia sudah tidak bisa bebas seperti itu. Sepanjang perjalanan mereka, Ozu tidak berhenti untuk terus memperhatikan Lily diam-diam, meskipun Lily hanya sesekali menanggapi obrolan absurd temannya. Setibanya di pusat pembelanjaan, Ozu lebih antusias membantu Lily mencari keperluan Lily ketimbang mencari kebutuhan untuk menyambut pesta ulang tahunnya. Hal yang membuat teman-temannya merasa Ozu berbeda. Ini bukan kali pertama Ozu dekat dengan seorang wanita. Namun baru kali ini mereka melihat Ozu yang seperhatian itu terhadap pasangannya. Ini cocok untukmu, Ozu, ini sudah terlalu banyak. Tolak Lily saat melihat kegilaan Ozu yang sedari tadi terus memilih pakaian untuknya. Zu, ini sudah waktunya makan siang, apa tidak sebaiknya kita makan dulu? Kendra dan ketiga lainnya ikut mendorong troli mereka masing-masing. Semua sudah dirasa cukup untuk kebutuhan ulang tahun Ozu. Hanya sepertinya Ozu yang belum puas membelanjakan Lily. Sementara Lolita menatap pedih kepedulian Ozu pada Lily. Kau lapar? Bukannya menjawab ucapan temannya, Ozu justru bertanya pada Lily. Lily yang merasa tidak enak, akhirnya mengangguk. Karena dia juga tidak mau Ozu terus memilihkannya pakaian. Tuan Sean baru selesai pertemuan. Saat melihat gerombolan anak muda sedang duduk menunggu pesanan makanan mereka,
Tuan Sean melihat Ozu salah satu di antara mereka, yang pada akhirnya perhatiannya lebih kepada Lily. Yang ikut tertawa dengan gurauan jenaka teman Ozu. Kaki Tuan Sean melangkah di mana istrinya berada. Rasanya Tuan Sean sudah rindu dengan istri mudanya, ingin mencium dan mencubit pipi putihnya. Menyadari keberadaan Tuan Sean, Lolita menyapa lebih dulu, karena Tuan Sean juga rekan kerja papanya. Selamat siang, Om. Bersambung.